Saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama terlebih dahulu bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih atas kebaikan dan penyertaan Tuhan yang boleh kami rasakan hingga pada hari ini. Pagi ini sebelum kami berangkat melakukan aktivitas pekerjaan kami, terlebih dahulu kami akan mendengarkan firman Tuhan. Ya Bapa, bukalah hati dan pikiran kami supaya kami dapat memahami, mengerti dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Inilah doa dan permohonan kami. Dengarkanlah ya Tuhan, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis dalam Yohanes 14 ayat 6. Demikianlah firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Yesus berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup." Hanya Yesus satu-satunya jalan pada kebenaran. Hanya Yesus satu-satunya jalan yang membawa kita kepada kehidupan. Saudaraku, kata akulah jalan kebenaran itu bukan seperti sedang menjawab soal, ya, benar atau salah. Melainkan perkataan Yesus yang mengatakan bahwa akulah jalan kebenaran adalah menunjuk bahwa Yesus itu adalah memiliki sifat, karakter, dialah kebenaran itu. Tidak ada kepalsuan di dalam Yesus. Tidak ada kejahatan di dalam Yesus. Tidak ada hal-hal yang tidak benar. Melainkan hanya ada kebenaran di dalam Yesus. Dialah jalan kebenaran itu yang menuntun, yang membawa, yang memberkati, yang mengarahkan setiap orang, setiap manusia, setiap kita yang mau ikut pada jalan kebenaran itu. Yang mau ikut kepada perkataannya, kepada jalannya, kepada perintahnya, kepada ajarannya. Ajaran Yesus membawa kita kepada sebuah kebenaran, membawa kita kepada sebuah penyertaan yang sungguh-sungguh benar, penyertaan yang mengarahkan hidup kita kepada berkat karunia. Dan yang paling luar biasanya lagi, Yesus katakan jalannya itu adalah satu-satunya jalan yang dapat membawa kita, menuntun kita bertemu, masuk, berjumpa kepada Bapa yang di surga. Seperti yang dikatakan Yesus, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Mungkin kita pernah mendengar banyak jalan menuju Roma, tapi hanya satu jalan menuju surga. Hanya ada satu jalan menuju ke rumah Bapa yang di surga. Hanya ada satu jalan untuk dapat bertemu dengan Bapa yang di surga. Apakah itu jalannya? Yaitu melalui Yesus. Dialah jalan kita bertemu dengan Bapa.
Dan jalan itu telah disiapkan oleh Yesus. Dengan kedatangannya, dengan kematiannya, dia menebus, dia mengampuni, dia menyelamatkan kita, dia memperdamaikan kita kepada Bapa yang di sorga. Dan dia naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya untuk bertemu dengan Bapa. Agar di mana Yesus berada, kelak di situ kita berada, bertemu dengan Bapa yang di sorga. Saudaraku, renungan kita ini mau mengajak kita semua, janganlah lagi meragukan Yesus. Jangan tinggalkan Yesus. Jangan meragukan ajarannya. Jangan melupakan Tuhan Yesus. Dan jangan jual Yesus karena pekerjaanmu, karena keuanganmu, karena kenikmatan duniawi ini. Ingatlah, tidak ada satupun yang dapat membawamu kelak bertemu dengan Bapa yang di sorga selain Yesus itu Tuhan kita sendiri. Terimalah dia, jangan ragukan dia dalam hidupmu. Jangan bimbang untuk mengikuti perintahnya, sekalipun terkadang itu sulit, sekalipun terkadang itu sakit, sekalipun terkadang itu bertentangan dengan keinginan daging kita. Tapi yakinilah bahwa jalan Yesus tidak pernah membawa kita kepada jalan yang salah. Jalan Yesus justru ingin membawa kita kepada kebenaran, kasih, penyertaan, dan kepada jalan kehidupan. Tetap pegang teguh ajaran firman Tuhan di dalam hidupmu. Jangan mau meninggalkan Yesus. Jangan mau terpengaruh. Tapi setialah sampai nanti dia berikan mahkota kehidupan itu bagi setiap orang yang menang dalam hidup ini. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman Tuhan yang sudah kami renungkan di pagi hari ini. Tuhan Yesus mengingatkan kami bahwa Engkaulah jalan kebenaran. Tidak pernah merencanakan yang jahat. Tidak pernah membawa siapapun kepada jalan yang salah. Melainkan kepada jalan kehidupan, kebenaran. Bahkan bertemu dengan Bapa yang di surga. Tuhan, biarlah firman ini selalu mengingatkan kami untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Berjalan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Agar jalan itulah yang menuntun kami sampai kepada kemenangan dan sampai kepada sorga yang kekal. Bertemu dengan Bapa yang di sorga. Ya Tuhan, inilah hidup kami. Kami mohon berkatilah kami semua dalam aktivitas kami sehari-hari, dalam melakukan pekerjaan kami. Biarlah Tuhan, kasih-Mu, penyertaan-Mu selalu tinggal di hati kami, menemani kami, menguatkan kami, dan mengingatkan kami selalu untuk bekerja, berdoa, percaya bahwa Tuhan senantiasa bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidup kami. Ya Tuhan, berkatilah saudara kami yang sakit, sembuhkanlah mereka Tuhan dari sakitnya, supaya mereka kuat dan beroleh kesembuhan karena kasih dan penyertaan Tuhan. Demikian juga jikalau ada yang berulang tahun, Tuhan sembuhkan, Tuhan berkati, Tuhan tambahkanlah umur yang panjang, supaya dengan bertambahnya umur yang panjang itu, bertambah pula lah pengenalan mereka akan kasih dan kebaikan Tuhan. Bapa di sorga, berikanlah kekuatan bagi yang lemah, berikan penghiburan kepada yang duka, berikan kekuatan, penyertaan Tuhan bagi kami yang sedang mengalami pergumulan. Yakinkan kami Tuhan, bahwa kasih, rencana, dan jalan Tuhan selalu jalan yang terbaik bagi kami. Bapa di sorga, ampunilah dosa kami, supaya kami layak datang meminta dan menerima berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudaraku. Tuhan memberkati kita.